وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الجزاء سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد jamaah sekalian, pada maghrib ini seperti biasa kita buka pengajian di minggu pertama di bulan pertama, yaitu pengajian tentang Jala'ul Afham fi Syarhi Aqidatil Awwam, yaitu tentang keterangan bagaimana pemahaman tersebut di dalam menjelaskan akidah orang-orang awam, maksudnya seperti kita pada umumnya. Yang pertemuan selanjutnya biasanya dilanjut dengan pelajaran akhlak. Sengaja kita pilih begini untuk mengingatkan kembali, tujuannya adalah di samping kita memakai akhlak dan adab, kita juga perlu bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa milih begini? Mengingat beberapa banyak orang suka mengambil kesimpulan yang penting baik aja sama orang, tapi
giliran ibadah kurang. Jadi giliran sama Allah nggak berakhlak, giliran sama makhluk yang jelas-jelas dia berakhlak. Artinya dia berakhlak kadang-kadang mau yang kelihatan sama dia aja. Perasaan dia sesuatu yang tidak kelihatan dan berakhlak juga nggak apa-apa. Nah makanya kita berinisiatif alangkah baiknya berurut dari akidah kemudian akhlak. Makanya suka ada pelajaran namanya akidatul akhlak. Nah seperti biasa kita baca Al-Fatihah buat guru-guru kita, para muallim, orang tua kita, juga buat kita semua, agar pelajaran ini bisa dijadikan keberkahan buat membantu dari guru-guru kita, orang tua kita juga berikut kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, pertama kita sudah sampai ke nazaman summa salatu wassalamu sarmada 'ala nabi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Artinya adalah kemudian summa, artinya kemudian as-salatu, salawat, wassalamu dan salam, sarmada, selalu, artinya terus menerus, ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahhada, sebaik-baiknya nabi dan sebaik-baiknya yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala untuk diajarkan kepada manusia. Kemudian wa alihi wa sahbihi wa man tabi', begitu juga salawat dan salam ini ditujukan kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada para pengikutnya, wa man tabi' dan yang mengikutinya. Wa man tabi' bisa jadi para tabi'in, akan diikuti oleh para keluarga dan sahabat oleh para tabi'in, sabila dinil haqqi ghairu mubtadi', yaitu agama, jalannya agama yang benar yang tidak diperbaharui sama sekali. Nah jemaah sekalian, di sini Kiai Haji Kiai Haji Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, sebelumnya ada Kiai Haji Ihya Ulumuddin, saya lupa namanya, Ihya Ulumuddin dari Pujon, dari Malang. Ini menyusun dengan rapi. Pertama kosakatanya, mufradatnya. Pertama disebut as-shalah bermakna ad-du'a. Shalah ini kata shalah yusolli sholatan, artinya bersolat, sholatlah, asal mula katanya. Kalau sendiri sholli, maka sholatlah. Kalau banyak shollu, maka sholatlah. Tetapi arti sholat bukan hanya bermakna, bukan hanya berarti sholat, tapi juga artinya sholawat. Makanya ketika di Al-Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya para Allah dan para malaikat dan bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti orangnya banyak kan, wahai orang-orang beriman. Apa kalimatnya? Shollu, maka sholatlah. Di sini bukan berarti disuruh sholat, tetapi artinya sholawat, disuruh sholawat. Jadi di dalam Al-Quran kata sholat itu bukan hanya berarti sholat seperti 5 waktu, tetapi juga artinya adalah sholawat. Ya. Makanya kata di sini al-mufradat as-sholat lughatan. Kata sholat itu secara bahasa ad-du'a bi khairin, doa untuk kebaikan. Fa idza udifat ilaihi ta'ala, kalau kalimat ini disandarkan kepada Allah, apa artinya? Ziyadatul in'amil makruni bit ta'zimi wa tabjil. Itu menambah nikmat yang diiringi, al-makrun artinya diiringi dengan apa? Bit ta'zim, dengan pengagungan, wal tabjil, tentang pengkultusan. Artinya mengkultus di sini ya Allah yang mengkultus, tidak masalah.
Jadi betul-betul diagung-agungkan di makna sholat tersebut. Ibn Abbas pernah meriwayatkan waqad warada an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas pernah meriwayatkan bahwa anna sholata minallahi rahmatun. Sesungguhnya sholawat yang Allah sampaikan dari ke Nabi atau kita di saat baca sholawat itu berupa rahmah, kebaikan. Wa minal abdi, kalau kita ini bersolawat kepada Nabi bukan menguntungkan Nabi, tapi doa buat kita. Wa minal malaikati istighfarun, kalau malaikat itu bersolawat untuk mengistighfarkan kita. Ya, jadi macam-macam. Jadi sholawat ini semua kembalinya ke hamba. Kalau Allah bersolawat ditujukan ke Nabi buat kita, berupa apa? Rahmah, kasih sayang. Wa minal abdi, kalau dari hamba dampaknya apa buat dia? Doanya buat dia semua. Makanya orang berdoa harus pakai sholawat, ya. Jadi jangan pakai doa nggak pakai sholawat, harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala, itu benar. Kalau Bismillahirrahmanirrahim apa? Hamdan wa bi, nggak pakai sholawat, itu nggak benar itu doa. Makanya ada hadis Nabi nanti panjang lebar disinggung, ad-du'a mahjubun. Doa itu terhalang. Doa kita ini terhalang. Illa bisolati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kecuali doa itu baru terkuak, baru nyampe ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Langsung sampai di doa. Ya, wa minal abdi du'a'un, wa minal malaikati istighfar. Malaikat itu bersolawat kepada Nabi, tapi untuk mengampuni kita. Mungkin nanti pada nanya gini, kok kenapa setiap Nabi kenanya ke kita? Ya. Nih ibarat ini, untung ada air. Ini air penuh. Kalau kita isi penuh, ini nanti udah cukup lah air segini. Coba kalau diisi, lubernya nih, bahasanya gampang ya, lubernya kena ke kita. Ya, Nabi kena, yang dibacain Nabi. Tapi kalau diisi lagi, tumpahnya itu ke kita. Nah begitu juga ketika malaikat bersolawat, Allah bersolawat kepada Nabi, dan kita pun bersolawat, semua tumpah itu ke kita. Makanya orang yang bersolawat luar biasa. Makanya kan ada hadis Nabi, kalau kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, Allah juga istighfar buat kita bertambah lagi. Sekali kita bersolawat kepada Nabi, Allah mengistighfarkan kita sampai ribuan kali. Makanya orang-orang Arab itu terbiasa menyediakan tasbih. Dia zikirnya bukan cuma Allah, tapi bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli, pelan-pelan aja. Enggak usah terburu-buru. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad. Terus, nah itu akan terkuak semuanya. Assalamu bimana at-tahiyyat al-lahiqah, yaitu merupakan kebaikan, penghormatan yang menyusul bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, artinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salima yaslamu atau salima yaslumu artinya selamat, artinya pasrah bisa. Makanya ketika berselawat kepada Nabi, kita serahkan semua urusan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarmadan artinya daiman. Di sini kalimatnya lihat, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna ini kalau kata anak pesantren, Ustaz Sibli ini berpaham. Yusalluna artinya fi'lul mudhari. Fi'il mudhari artinya yadullu ala istimrar, menunjukkan terus menerus sampai sekarang ya. Jadi Allah terus bersolawat. Ya. Kalau dalam adab apa? Fa idza nafakhtu min ruhi,
ketika aku tiupkan ruhku kepada Adam, apa? Faqa'u lahu sajidin. Semua pada sujud. Faqa'u itu fi'lul madi, menunjukkan masa lalu, udah berlalu dulu. Sekarang udah tak lagi. Tetapi yang menarik, sholawat ini mengatakan yusalluna, artinya sampai sekarang masih bersolawat. Yusalluna ala nabi, terus masih bersolawat kepada Nabi. Makanya sarmada, terus menerus masih berlaku. An-Nabi apa artinya? An-Nabi ay al-ma'hud, orang yang dijanjikan, orang yang telah berjanji. Indal itlaq, kepada seluruhnya. Huwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'rifan amun wa khasun. Arti Nabi itu artinya ada dua, ada di makna umum, arti di makna khusus. Kayak Nabi Zakaria nggak ada umatnya, Nabi siapa lagi nggak ada umatnya, nggak punya pengikut. Maksudnya memang tidak dituntut dia sendiri jadi Nabi. Kayak Nabi Khidir ada nggak umatnya? Nggak ada. Posisi kayak Nabi Muhammad punya Nabi Khidir nggak ada. Nabi Khidir nggak wajib punya umat. Tapi ada beberapa Nabi yang punya umat. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kebanyakan yang disebut dengan ulul azmi. Mereka punya umat. Tapi ada nabi-nabi yang nggak punya umat. Bahkan Luqman al-Hakim itu termasuk nabi yang tidak disebutkan, artinya nggak diwajibkan ini. Tapi di dalam Al-Quran disebut Luqman al-Hakim. Wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Luqman al-Hakim, bayangin perkataan Luqman al-Hakim itu dikutip sama Allah. Ente ceramah dikutip sama siapa? Sama Kiai Jailani. Udah hebat banget. Omongan itu dikutip. Kalau kata dia, kalau kata ini Allah kutip omongan dia. Ya, nah itu tandanya omongan-omongan para tabi'in. Ya, namun ada bersifat umum buat yang lain, tapi khas, ada buat khusus buat mereka. Dan setiap nabi pasti ada ujian. Jadi orang yang sesuatu, siapa aja yang akan jadi nabi, siap-siap ujiannya berat. Ya, makanya jangan ada tuh omongan lagi, ya Allah, saya mau saja apa ini diuji mulu, ya udah. Yang diuji orang punya dosa, punya dosa yang diuji. Karena ujian Allah itu tujuannya memang bukan untuk gara-gara kita salah. Tujuan Allah menguji kita adalah untuk meningkatkan kita punya kualitas. Sekali lagi, Allah menguji kita bukan kepengen tahu, pengen tahu nih di buat apa kagak. Enggak, itu bukan menjadi uji percobaan, tapi pengen dinaikin kelasnya. Nah, ini apa? Tes ombak ya, cek ombak. Ya, coba itu di sini dulu, Pak. Kuat dan coba sana, biar terbiasa. Ya, itu kalau kata pendaki gunung, antum tahu kalau kata pendaki gunung, orang yang turun bukit Himalaya, itu ada suka tanya, kenapa nggak langsung aja naik helikopter, nyampe di sana, foto, bilang aja, anu udah sampai di atas gitu, kan enak, nggak usah pakai ini. Ternyata ada teorinya, antum tahu nggak? Kalau ada orang naik helikopter diajak sampai ke bukit Himalaya, itu sampai di bukit Himalaya dia desek mati. Kok kenapa bisa gitu? Karena dari awal tuh udah kasar, jadi ini bahasa gampangnya. Fisiknya tuh nabung dari awal. Najat sampai di atas tuh terbiasa. Jadi kalau RT sampai langsung sono, beradaptasi dengan suhu di atas belah depan, langsung nggak bisa nafas, bisa mati. Terjadi gimana? Ya kayak antum mau berenang deh, ada di pesantren ada kalau berenang. Itu orang kalau yang nggak tahu, jangan buka baju terus langsung berenang nyebur gitu, buka. Sebelah depan itu nggak kuat, tapi
lari dulu di samping sekitar, kakinya diiniin, tangannya diiniin, segala macam. Sampai lentur, baru renang. Jangan jauh-jauh dulu. Itu ada maksudnya, ada teorinya. Wah langsung jebur, beda. Kalau orang kali beda ya. Kalau aku seorang pikir kali beda. Orang kali Ciliwung udah. Itu beda lagi. Jadi ada teorinya, sama. Cek ombak asal. Kita diuji Allah. Nah, ada untungnya Allah uji kita. Nggak pakai kasihan. Enggak, Allah tahu kualitas kita. Lebih paham dari yang dia punya ponakan atau punya apa itu. Kasihan, jangan nggak pakai gitu. Allah tahu kualitasnya segitu. Ketika kita dikasih ujian, tandanya sebagai bukti Allah tahu kualitas kita dan kita mampu. Tapi kok ada yang nggak mampu sampai bunuh diri, dia sendiri yang ambil kesimpulan nggak mampu. Padahal ketika Allah memberikan ujian, Allah sangat paham dia itu mampu dan dia tidak mengeluarkan kualitasnya. Makanya ujian tersebut para nabi dikasih ujian tertentu sehingga melewati. Nah, ibarat tadi kalau kata Abi bilang cek ombak. Oh ini rapi, lewat sampai ente sebenarnya mau dijadiin orang yang dewasa di dalam ujian-ujian. Oh lewatin ini terus sampai mampu semuanya. Fa'al awal, adapun al-awwal itu maksudnya huwa insanun dzakarun hurrun, dia manusia laki-laki yang bebas. Al-uhiya ilaihi bi syar'in, dia diberi wahyu dengan syariat, sawa'un amrun bi tablighihi am la. Sekalipun perintah itu umira bi tablighihi am la, diperintahkan untuk disampaikan atau tidak. Fa inna amra bidzalik, fa inna umira bidzalik, maka sesungguhnya apa yang diperintahkan itu fa rasulu aidan, fa nabiyyu a'am min ar-rasul. Adapun nabi adalah lebih umum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala thani insanun dzakarun hurrun. Adapun yang kedua yang dimaksud nabi ada mutlak ya. Maksudnya disebutin dulu, nah tadi Rasul itu lebih umum. Uhiya ilaihi bi syar'in liya'mala bihi fi nafsihi, untuk ngamalin buat dirinya tadi seperti yang ana ngomong tadi. Adapun Rasul insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in litablighi ila ghairihi, dikasih ajaran untuk disampaikan kepada yang lain. Itu nanti itu ada pelajarannya. Wala yakunu illa rijalan, dan hampir semua mengatakan para ahli sejarah bahwa nabi itu harus dari laki-laki. Illa rajulan, liqaulihi ta'ala wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhiya ilaihim. Dengan sebagai bukti Al-Quran mengatakan kami tidak mengutus sebelum kalian kecuali laki-laki nuhiya ilaihim, yang mana laki-laki itu kami berikan kepada mereka wahyu. Wa huwa ala wajhain, yang tadi itu ada dua pendapat. Ada bitasdid nabi, diambil dari nubuwah, artinya dia tempat yang tinggi ya, derajat yang tinggi. Ada memang nabi itu ada dua arti. Ada arti tempat tinggi, ada nabi artinya ma'khudun minan naba, diambil dari berita, orang yang dikasih berita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Itu dari mufradatnya, perkata ya. Dari yang dikatakan oleh Allah tadi, khairu man qad wahhada, orang-orang yang diberikan untuk wahhada, afdalul jamil muwahhidin, buat orang-orang yang diberikan mentauhidkan Allah. Ya, orang wahhada itu berbeda, makanya ahad sama wahid berbeda. Itu nanti panjang ya, kita lewatin dulu biar gak bingung. Nah berikutnya ada wa'alihi artinya kepada keluarganya. Kenapa kepada keluarganya sholawat? Karena keluarga pasti lebih dekat kepada Nabi dibanding sahabat. Makanya kalimatnya wa'alihi wa ashabihi.
Orang kalau pakai dibalik, sallallahu alaihi wasahbihi wa alihi, sangat gugup ceramah. Karena urutannya wa alihi wa sahbihi, karena keluarga memang lebih paham dibanding para sahabat. Ya. Kayak Sayyidah Fatimah, Ali bin Abi Thalib, siapa lagi, Ibn Abbas, itu lebih tahu bagaimana kehidupan Nabi. Makanya kalau ada umroh itu anak suka ajak juga programnya, ada program namanya ke Taif, ke misangannya Nabi, namanya Ibn Abbas. Yuk ke situ, Ibn Abbas jangan doain nama Nabi, karena dia lebih tahu, lebih dekat bagaimana keterangan apa yang Nabi sampaikan diajarkan di situ. Ya. Wa aliyal murad bihi maqam doa fi maqam doa kama huna kullu man mu'minun taqiyyin. Kullu mu'minin taqiyyin. Ada mengatakan setiap mukmin yang bertakwa, lamma jaa fil hadis an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Anas bin Malik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man al Muhammad? Siapa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad? Faqala al Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang bertakwa. Ada berartikan arti di sini al Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad semua itu bertakwa. Nah gitu. Jadi ada dua arti. Yang benar memang yang kedua, kullu taqiyyin, artinya semua keluarga Nabi Muhammad adalah bertakwa. Keluarga itu artinya keluarga yang sekitar, kan? Yang hidup pada saat di zaman Nabi. Kalau sekarang itu habaib, itu bukan keluarga Nabi, namanya dzurriyyah. Dzurriyyah masih ada keturunan. Beda lagi dengan keluarga. Keluarga dengan masih ada garis keturunan berbeda. Makanya ada alun sama ahlun. Beda ya. Alun sama ahlun. Ini memang mesti kuat di bahasa. Kalau nggak kuat di bahasa, ngaco-ngaco. Belum apa-apa dimuat di Instagram, panjang lebar, salah-salah kan? Karena dia lemah di, nggak punya di bahasa. Ya. Panjang-panjang siapa? Dan suka kandas kelihatan panjang salah. 1 jam lagi, capek deh. Ya di sini salah semua, menes juga sih. Qala Imam Malik rahimahullah taala, hum banu Hashim faqat. Ada mengatakan disebutkan Bani Hashim, ya, sebutan Hashim. Waqala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i justru mengatakan Banu Hashim wal Muttalib, termasuk keluarga Banu Abdul Muttalib itu ikut keluarga Nabi. Makanya Nabi suka mengatakan apa? Ada Nabiun la kadhib wa ana bi Abdul Muttalib. Ada Nabi yang tak pernah dusta. Ada keturunan Bani Abdul Muttalib. Dia lantang. Apakah sombong? Ya enggak. Karena kita mengartikan sombong biasanya suka definisi daerahnya. Jadi definisi daerahnya dianggap orang daerah di situ mengartikan itu sombong. Udah sombong. Jadi bukan sombong menurut syariat. Jadi kadang-kadang sombong menurut daerahnya. Kalau di daerah ini sombong, ya sombong udah. Sama anak ditanya, ngajar di sini mau nggak? Aman dia jawab. Itu deh, ada mau? Sombong Habib. Aku boleh, mestinya Habib pura-pura dulu. Oh jangan ada dong. Kan masih ada Ustaz Simpi, masih ada ini, jangan ada lah, Anda nggak bisa. Setelah dipaksa mau, itu namanya tawadu. Itu katanya jadi di Indonesia macam-macam arti tawadu. Jadi maksudnya orang Indonesia itu arti tawadu. Kalau langsung jawab, sombong. Nggak tahu definisi mana itu. Itu namanya definisi Indonesia. Habib di bahasa Arab bisa ya, kalau ada tamu orang Arab, nanti kita datang orang Arab ya itu bisa nggak ngomong Arab? Insyaallah ada bisa. Sombong. Jadi mau gimana? Mesti Habib ngomong dulu. Wah, ada bisa nggak ya? Nah itu tandanya nggak sombong. Habib tawadu, padahal dia bisa tuh. Dia tadi pura-pura dulu. Jadi pura-pura itu tawadu. Berantakan akhirnya. Ya. Nah Nabi itu ngomong begitu sombong gak tuh?
Anak Nabi yang kadhib wa Nabi Abdul Muthalib. Anak Nabi yang tak pernah bohong. Wah, kalau ini kita kok sombong. Sombong lagi. Salah ikut kita. Wah, salah ikut. Kalau kita salah ngertiin. Jadi kalau ada umpama orang yang mengatakan bisa, jadi itu jangan yakin sombong. Itu kata begitu. Kayak Nabi ngomong begini. Ma'akraman nisa illa karimun wa ma'ahannahunna illa laimun wa ana afridun nisa. Tidak ada yang menghormati perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidak ada yang menghina perempuan kecuali orang itu terlaknat. Dan ada orang yang paling baik lain memperlakukan wanita. Itu sombong kan? Kalau hidup di Jakarta ya sombong, atau hidup di Indonesia ya. Ada pengen tahu ya begitu. Ya ganas juga gitu. Kurang taklim aja gitu, mungkin kurang taklim. Wasahbihi. Arti wasahbihi adalah sahbah, selalu menemani. Nah itu namanya teman. Ente kalau ada teman yang suka ngeritik, ente dulu pegang, jangan ente lepas. Saya Cibri ya tuh kayaknya kemarin agak umpama ngomong tuh gini. Nah itu jangan dilepas. Emang jamu buat kita sehat. Cuma kalau kita pegang, ya jangan, mesti udah pertahanin orang kayak gitu. Umpama, Bim, antum kemarin begini, iya mesti antum jangan begitu. Itu namanya konsultasi gratis. Alhamdulillah ada kasih tahu. Bisa jadi seputar aneh punya penilaian yang sama, cuma gak enak ngomong mana, akhirnya dibiarin. Berkembang perasaan ada setiap berbuat begini udah benar. Pembenaran itu sebenarnya nanti membahayakan. Tapi kalau ada yang langsung kasih tahu, alhamdulillah. Ya, ada punya iman itu, wah, sama akhirnya main jaban-jabanan ini. Langsung terus dah. Ente kemarin gak enak tuh, ngomong gini gak enak di sini ngomong gitu ente. Oh gitu, nggak besok ada. Yang lain mau masih tahu, nggak enak ah. Sebenarnya nggak enakan itu dalam tanda kutip itu membuat anda nggak tahu. Kalau orang banyak yang nilai, yang macam-macam sudah coba tahan. Jangan baperan gitu. Baperan lah dulu status. Gue tahu Cibli sebenarnya. Gue tahu samping gue bawa Cibli. Jangan, emang alhamdulillah kita ada kasih tahu dan bersyukur. Kenapa? Karena kita dapat konsultasi gratis dari sini. Nabi di sekitar itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Langsung ya Nabi, anda gini lah, Nabi jelasin, Nabi gini. Ya. Wasahbi sahbah yang menemani. Laisa shadiq kata Nabi liman saddaqaka. Bukan yang dinamakan teman yang selalu bilang benar dan buruk dan bilang benar dulu. Liman saddaqaka, sadaqah itu artinya membenarkan. Jadi kita belum selesai ngomong udah cakap aja. Jadi gimana nih menurut Anda? Menurut Antum gimana nih? Anda kan punya rencana, cakap itu luar biasa. Belum selesai. Wah, pokoknya kalau Antum ngomong cakap ya. Jangan dulu belum selesai. Walakin as-sadiq akan tetap yang dinamakan teman adalah liman sadaqah. Orang yang selalu mengiringi, yang selalu ngasih tahu. Tak boleh gitu. Pegel. Tapi alhamdulillah ada asisten gratis yang ngasih tahu. Antum tahu mana nggak perlu sebut artis-artis ya. Aku nyetar artis juga. Aku punya teman kerja sama salah satu artis lah. Itu benar-benar kerjanya. Kata dia tukang ngingetin kalau melampaui batas diingetin, dan ingetin dia kejam. Lagi ngobrol sama temennya gitu, dia datang soleh. Tidur waktu tidur. Ini waktu tidur. Kasih tahu. Nanti bayarnya mahal. Dan artisnya nih marah-marah dulu. Dia mau bahasa dia yang apa?
Saya lagi bingung, nggak betah. Jadi gocek, udah pulang nggak ada, tapi dia ikut mulut. Mas, time is short, waktu dia batas. Suruh pulang. Isya, ada masalah tadi ya. Lampu merah tuh, ya udah nggak apa-apa. Jadi, kayak maaf itu contoh. Kayak Prabowo didampingi sama itu Mayor Teddy kalau nggak salah. Itu ente percaya diatur sama dia. Itu jadi ini, kalau pokoknya jadi ini, jadi orang-orang itu dibayar mahal. Ini ente punya ada orang ikhlas, nggak pakai dibayar, dia nggak mau. Yang dikasih tahu itu kan buat kebaikan ente. Itu ngomong jangan terlalu itu tadi ada. Oh iya, kontrol enak ini. Dia nggak mau. Orang-orang punya mahal, ya. Nah itu beruntung sebenarnya kita punya teman-teman yang seperti itu. Ismun lima jami'ul sahibi bimakna sahabi. Artinya yang menemani. Wa huwa man ijtama'a bihi sallallahu alaihi orang-orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah. Dan dia akan menyampaikan pesan itu risalah Nabi setelah Nabi sudah wafat. Mu'minan wa mata ala imanihi. Dan dia mukmin asal syarat yang dinamakan sahabat itu adalah meninggal dalam keadaan beriman. Ada tak di zaman Nabi setelah Nabi meninggal akan meninggal dalam keadaan tidak beriman? Banyak. Musailamatul Kadzdzab dia pernah lihat Nabi. Artinya bukan setiap yang lihat Nabi yang hidup di zaman Nabi berarti sahabat. Ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikin. Jadi lihat Nabi, ngimpi-ngimpi mau ketemu Nabi. Dia lihat Nabi, munafik. Ya, banyak yang wafat yang dinamakan sahabat meninggal mukminan, beriman dulu. Wa mata ala imanihi. Dia mempertahankan imannya sampai meninggal pun dalam keadaan beriman. Kalau setelahnya dia umpama setelah zamannya dia bunuh cucu Nabi, itu para ulama mengatakan dikeluarkan dari keimanan. Kan ada tuh di zaman setelahnya ada membunuh Sayyidina Hasan wal Husain, itu udah gak dihitung sebagai sahabat. Dan yang terakhir, tanggung karena tadi itu agak telat dikit. Upaya jadi adanya al-mubtadi sesuatu hal yang baru. Man kharaja minal haq al-anil haq, keluar dari kebenaran apa yang diajarkan Nabi. Dia mulai ngarang-ngarang. Nah itu kayak Musailamatul Kadzdzab, mulai ngarang-ngarang. Qul man wafaqal kitab wa sunnah. Artinya setiap yang berjalan dengan sesuai dengan sunnah apa yang diajarkan Nabi, Quran ini, nah itu tandanya dia ngikut Nabi. Begitu juga dengan al-ijma, kesepakatan para ulama hampir semuanya. Wal qiyas, kalau dia ahli sunnah qiyas. Dan bid'ah secara bahasa adalah setiap yang penggalan dari sesuatu disebut dengan bid'ah, ditambah-tambahin. Ini nanti panjang keterangannya bid'ah. Kalau ngaji dia ada begitu, ada bid'ahnya nanti ada dijelasin. Biar nanti nggak menggantung. Oh perasaan gitu ya, nanti kita singgung dikit tentang bid'ah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al 'aqibata amrina kulliha khairan wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.